warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat. Anak-anak, bagi kalian yang kali ini mungkin masih dalam keadaan kurang sehat atau sakit, semoga kalian segera sembuh dan bisa belajar kembali bersama. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA dalam KD 3.2 dan 4.2, yakni kita akan mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian belajar mengklasifikasikan makhluk hidup hanya dalam teori atau mendapatkan materi, maka kali ini kita akan belajar mempraktekkan bagaimana mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, kali ini yang akan kita praktekkan adalah mengklasifikasikan tumbuhan. Jadi kita akan belajar mengklasifikasikan tumbuhan. Kalian lihat, ini saya menyediakan beberapa macam tumbuhan, ada 5, yakni ada tanaman jagung, ini tanaman jagung, lihat. Nah, kemudian ada bunga kamboja, ini bunga kamboja. Kemudian ini ada bunga pukul 4, ya, ini bunga pukul 4. Kemudian ada bunga melati, lihat ini bunga melati. Kemudian ini tanaman padi, maaf padinya masih kecil sehingga seperti rumput, tetapi ini sesungguhnya adalah tanaman padi. Nah, jadi kali ini kita akan belajar mengklasifikasikan tumbuh-tumbuhan sebanyak 5 tadi, jagung, padi, kemudian melati, kamboja, dan bunga pukul 4. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan mengelompokkan tumbuhan ini berdasarkan keadaan batangnya. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa dalam pengelompokan makhluk hidup itu dasarnya harus jelas. Jadi apa dasarnya kita kelompokkan itu harus jelas. Nah, kali ini dasar yang kita pakai adalah dasar yang bisa kita amati secara langsung. Jadi itu karakteristiknya, namanya karakteristik atau ciri morfologi. Jadi dalam klasifikasi tumbuhan ini nanti kita akan mengelompokkan berdasarkan ciri morfologi yang bisa diamati secara langsung. Nah, jadi yang pertama kita akan melihat batangnya. Jadi lihat ini batang dari melati, kemudian ini batang dari tanaman bunga pukul 4. Kemudian ini batang dari tanaman kamboja. Kemudian berikutnya ini adalah batang tanaman jagung. Batang tanaman jagung. Nah, kemudian berikutnya adalah batang dari tanaman padi. Ini. Nah, baik. Nah, berdasarkan batang yang kita lihat tadi, maka tumbuh-tumbuhan ini tadi saya kelompokkan menjadi 2, yakni batangnya tidak bercabang dan batang yang bercabang. Nah, kita amati ternyata untuk batang yang tidak bercabang itu adalah tanaman padi. Jadi batangnya tidak bercabang. Ini padi. Kemudian berikutnya tanaman jagung. Nah, tanaman jagung
ini batangnya juga tidak bercabang. Jadi tanaman padi dan tanaman jagung batangnya tidak bercabang. Maka kita kelompokkan ke dalam kelompok tanaman yang batangnya tidak bercabang. Sementara batangnya yang bercabang itu adalah tanaman Kamboja. Jadi ini bisa bercabang. Nah, bisa bercabang. Kemudian bunga pukul 4. Nah, batangnya juga bercabang. Batangnya bercabang. Kemudian bunga melati. Ini batangnya juga bercabang. Nah, maka 3 tanaman ini tadi, yakni melati, Kamboja, dan bunga pukul 4, itu kita masukkan ke kelompok tanaman yang batangnya bercabang. Nah, itu jadi pengelompokan yang pertama adalah berdasarkan ada atau tidaknya cabang pada batang. Nah, kemudian untuk tanaman yang batangnya tidak bercabang itu saya kelompokkan lagi. Jadi ini tadi, ini tadi ada tanaman jagung dan padi. Ini satu kelompok, ya, satu kelompok di mana batangnya tidak bercabang. Nah, kemudian ini saya kelompokkan lagi menjadi 2 kelompok. Nah, dasarnya apa? Pengelompokan berikutnya adalah berdasarkan besarnya atau ukuran dari daun. Jadi ini berdasarkan ukuran daun, maka saya kelompokkan daun yang berukuran besar dan daun yang berukuran kecil. Nah, daun yang berukuran besar di sini, ya, di mana panjangnya bisa mencapai 2 meter, lebarnya 1 cm, itu adalah tanaman jagung. Ini tanaman jagung masih muda sekian ini. Tapi kalau dia nanti sudah bertambah dewasa, maka panjang daunnya ini bisa mencapai 2 meter. Kemudian lebarnya bisa mencapai 7 cm, ya, bisa mencapai 5-7 cm. Maka daun jagung ini, nah, daunnya lebih besar dari tanaman atau daun dari tanaman padi. Sementara tanaman padi itu daunnya kecil, panjangnya kalau sudah bertambah dewasa maka bisa mencapai 1 meter dan lebarnya bisa mencapai 2 cm. Jadi tumbuhan yang batangnya tidak bercabang dikelompokkan menjadi 2, yakni tumbuhan yang berdaun besar dan tumbuhan yang berdaun kecil. Yang masuk ke dalam tumbuhan berdaun besar adalah jagung, dan yang masuk ke tumbuhan berdaun kecil adalah padi. Nah, kemudian berikutnya kita akan mengelompokkan tumbuhan yang batangnya bercabang. Ada 3 tanaman tadi, melati, Kamboja, dan bunga pukul 4. Nah, tanaman yang batangnya bercabang itu saya kelompokkan lagi. Maaf, ini saya turunkan dulu. Nah, jadi ini sudah 1 kelompok tadi sudah. Kemudian ini masih ada 3 tanaman, yakni bunga Kamboja, bunga pukul 4, dan bunga melati. Nah, ketiga tanaman ini atau kelompok tanaman ini akan saya kelompokkan menjadi 2, yakni daunnya berbentuk jantung dan daunnya tidak berbentuk jantung. Jadi dengan demikian dasar pengelompokan berikutnya di sini adalah bentuk daun. Nah, ketika daunnya berbentuk jantung, ini kelompok masuk kelompok ini, dan kelompok yang satunya lagi daunnya tidak berbentuk jantung. Jadi daunnya mirip seperti jantung, ya, mirip seperti jantung. Nah, kita lihat mana daunnya yang berbentuk jantung. Lihat ya. Nah, ini namanya berbentuk lancet. Nah, kemudian ini berbentuk jantung. Ini berbentuk jantung. Ya. Kemudian ini berbentuk
bulat atau oval. Nah, maka yang bentuk daunnya jantung adalah bunga pukul 4. Maka kita masukkan di sini bunga pukul 4, daunnya berbentuk jantung. Kita pisahkan menjadi satu kelompok. Nah, anggotanya adalah bunga pukul 4 saja. Sementara untuk kelompok yang daunnya tidak berbentuk jantung, anggotanya ada 2. Siapa? Bunga melati dan bunga kamboja. Nah, dari sini berarti nanti karena ini masih anggotanya masih ada 2, kita bisa mengelompokkan lagi. Kita bisa mengelompokkannya lagi, yakni berdasarkan ukuran bunga. Nah, yang satu bunganya berukuran besar, kemudian yang satunya lagi bunga berukuran kecil. Nah, yang kita lihat, kita bandingkan mana bunga yang berukuran besar, mana bunga yang berukuran kecil. Nah, kelihatan sekali, maka yang berukuran besar itu adalah bunga kamboja. Daun mahkota bunga yang berwarna merah ini, ya, daun mahkotanya ini panjangnya bisa mencapai 5-10 cm. 5-10 cm bisa mencapai panjang itu. Ini daun mahkota namanya. Nah, panjangnya antara 5-10 cm. Sementara daun mahkota pada bunga melati ini sekitar 1 cm. 1 cm saja. Nah, jadi tidak ada bunga melati yang panjangnya sampai mencapai 10 cm mahkotanya. Sehingga kita bedakan bunga yang berukuran besar adalah bunga kamboja dan bunga yang berukuran kecil adalah bunga melati. Nah, sampai di sini berarti pengelompokan kita sudah selesai. Nah, sederhana sekali bukan? Nah, ini tadi adalah pengelompokan atau pengklasifikasian tumbuhan berdasarkan ciri atau karakteristik yang bisa diamati secara langsung dan memakai sistem dikotomi, sistem 2 kutub. Artinya apa? Bahwa kita itu mengelompokkan menjadi dua yang berlawanan ini tadi. Batang tidak bercabang, batang bercabang, itu 2 kutub. Sehingga dikatakan kunci dikotomi. Nah, kemudian dari batang yang tidak bercabang dibedakan menjadi 2 lagi, daun besar, daun kecil. Kita tidak mengenal daun yang ukurannya sedang, tidak ada, karena kita pakai kunci atau membuat kunci dikotomi. Nah, kemudian demikian juga yang bawah ini, batang yang bercabang dibedakan berdasarkan bentuk daunnya, bentuk jantung dan daunnya tidak berbentuk jantung. Tidak disebutkan misalnya daunnya bentuk lancet, daunnya bentuk ada 3 macam tadi ya. Kemudian ada yang bentuk bulat, enggak. Karena kita pakai kunci dikotomi, 2 kutub yang berlawanan, sehingga kita menyebutnya daun bentuk jantung dan daun tidak berbentuk jantung. Selanjutnya demikian juga daun yang tidak berbentuk jantung dikelompokkan lagi menjadi bunga besar dan bunga kecil. Tidak ada bunga sedang. Maka itu dikatakan 2 kutub. Nah, inilah anak-anak yang disebut dengan kunci dikotomi. Nah, kita bisa membuat mengklasifikasikan makhluk hidup semacam ini. Mudah bukan? Nah, kalian bisa belajar dari sini. Nah, kemudian nanti untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian mencari 5 tanaman, tapi tidak boleh sama dengan apa yang saya buat tadi. Kalau ada yang sama, paling banyak 3 tanaman. Tidak boleh ke-5-5-nya sama. Jadi 3 saja yang sama. Nah, kemudian setelah itu silakan kalian klasifikasikan seperti ini tadi. Kemudian dibuat juga ya, ini kunci dikotominya, pengklasifikasian dikotominya.
Nah, kemudian sampai pada kelompok yang paling kecil di mana anggotanya satu ini tadi. Ini kelompok paling kecil. Nah, demikian anak-anak yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa memperjelas kalian tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Sekali lagi bahwa kita mengklasifikasikan kali ini ya adalah berdasarkan karakteristik yang dapat diamati dari makhluk hidup tersebut. Dalam hal ini adalah tumbuhan. Jika tumbuhan atau makhluk hidup itu mempunyai persamaan karakteristik, maka dimasukkan dalam satu kelompok. Kemudian kalau dia mempunyai ciri atau karakteristik yang berbeda, dia dimasukkan ke dalam kelompok yang lain. Jadi klasifikasi itu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri atau karakteristik yang dimiliki. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.